tempat itu memang kita lagi minta untuk supaya desain sih tempat itu paling pas ya. Akibat tidak adanya rambu-rambu lalu lintas di jalur 40 Kota Kupang, membuat pengguna jalan asal melintas. Saat ditemui di ruang kerjanya Kadis Perhubungan Kota Kupang mengatakan bahwa pihaknya masih mengusulkan ke pusat untuk mendapatkan izin sebab jalur tersebut merupakan jalan nasional. Terkait dengan terminal Belo yang hingga kini belum digunakan sebagai mestinya, pihaknya berencana akan memasang tilang CCTV guna dapat memantau setiap angkutan kota dan pedesaan yang nakal. Selengkapnya ikuti wawancara channel News Daring bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang. Apakah rambu di situ, kalau lampu merah juga sulit, gitu loh. Jadi memang satu-satunya jalan tuh harus ada petugas yang ada di situ. Tapi petugas kita ini kan sebenarnya sudah menjelaskan dan ulang-ulang dengan mereka itu. Saya malah kemarin tuh agak sedikit ekstra keras untuk supaya kalau misalnya kita sudah lakukan tegur ulang-ulang orang tetap saja tidak mau, dan saya minta untuk bayar retribusi di atas. Beberapa kali kalau tidak mau, langsung kita bikin surat teguran. Tidak mau kita cabut dari izinnya. Tapi ya kemarin itu karena kita memang full gitu punya tim, sehingga kita omong gitu toh. Tapi sekarang ini kan tim kita ini kan arahkan ke tempat-tempat itu, bahkan sampai di posko kita mesti bantu jaga, sehingga kita ya untuk sementara kita tidak lagi tidak berkonsentrasi di beberapa tempat itu, tapi konsentrasi kita full untuk membantu pemerintah dalam rangka untuk menjaga penyebaran dan penularan COVID. Masyarakat belum menggunakan jalur itu dengan sebaiknya. Ya. Itu kira-kira dari perhubungan sendiri gimana? Memang itu harusnya ada rambu, tanda panah yang mana yang jalur untuk jalan dan mana yang memang misalnya dia keluarnya mana, masuknya mana, toh? Karena kadang-kadang orang yang lingkar luar itu orang ambil untuk dia ke arah timur, padahal dia mesti harus di bagian dalamnya. Jadi yang sebelah luar itu mesti untuk supaya kita ke arah Teno atau Bolo. Yang lingkar dalamnya itu yang kita ke arah timur, ke arah bandara. Tapi orang sekarang banyak terbalik karena rambunya itu belum ada, belum dipasang. Kita mau tegakkan, tapi kalau rambu sudah ada kan kita, dan itu jalan nasional. Sehingga memang ya kita tentu hanya sebatas mengusulkan. Nanti kalau memang mereka sama sekali tidak ada dan kita punya ketersediaan anggaran, ya tentu kita akan prioritaskan. Karena itu memang pengguna jalan itu cukup banyak. Apalagi di hari Sabtu Minggu itu banyak sekali pengguna jalan kita di lingkar luar jalur 20. Ketertiban mobil-mobil di jalur itu sampai hari belum terlalu tertib. Memang saya lihat petugas-petugas Bapak kadang ada di sana. Saya bisa melihat mobil-mobil angkutan ini belum memanfaatkan terminal Belo sebagai tujuan akhir dari dalam kota. Itu langkah selanjutnya seperti apa tuh? Jadi saya lagi merancang untuk supaya teman-teman nanti yang pick up itu kan mestinya mereka hanya beroperasi sampai dengan titiknya itu di terminal yang di luar. Misalnya dari Belo ya. Belo itu dia tidak boleh masuk di kota. Dan beberapa waktu kita sudah pernah coba untuk supaya turunkan penumpang di terminal itu, sehingga itu menjadi insentif untuk angkot naik, karena kita siapkan penumpang. Angkot ini kan dia tidak mau naik karena untuk apa dia naik kalau penumpang sudah ada, makanya mereka mau naik di atas. Tapi kita mesti tegas untuk supaya memastikan orang di atas itu tidak boleh turun menggunakan pick up, karena dia itu angkutan pedesaan, bukan angkutan kota. Karena angkutan pedesaan dia beri wilayah operasi hanya di desa atau di Kabupaten Kupang, dan kata lain tidak bisa masuk di kota. Kota kita punya anggota gitu. Jadi kita lagi berupaya untuk supaya nanti kalau situasi kita sudah normal, tentu kita akan tempatkan petugas-petugas yang kita siapkan di tempat-tempat itu. Dan kalau CCTV kita jadi, maka kita akan berupaya untuk perangkat infrastruktur pendukung untuk menggunakan tilang CCTV itu mesti mendukung kebijakan kita. Kalau kita selama ini ya kita pikir itu barang mudah, tetapi infrastruktur lain pendukungnya, siapa melakukan apa dan seterusnya itu, lalu mereka kita salurkan kemana akibat dengan tilang model begitu. Ini kan kita perlu butuh diskusi detail sehingga infrastruktur ini siap, lalu kita bisa beroperasi.
Sehingga kita memang harus mulai pelan-pelan dengan CCTV. Kita mau lihat ini mana yang sering-sering melakukan pelanggaran, kita lakukan pembinaan secara terus-menerus. Kalau tidak ya itu tadi, kita sama nasibnya sama seperti di Oesapa. Kalau pasang CCTV saja mudah, tetapi infrastruktur pendukungnya itu ya dia butuh kajian supaya kita pasang dia. Alasan apa sehingga bis-bis itu jarang mangkal di terminal kota sini? Kalau bis itu memang sebenarnya itu terminal kita ini memang itu menjadi kewenangan provinsi, tapi kita sih berupaya untuk supaya mereka harus masuk di terminal. Mereka lebih cenderung melihat bahwa masuk di terminal itu orang tidak datang, sehingga mereka langsung tunggu ke arah jalur mereka keluar, yaitu di Oesapa. Sehingga kita sih terus berharap untuk supaya mudah-mudahan terminal tipe A kita beroperasi di tahun ini atau di akhir tahun atau awal tahun, maka kita arahkan mereka untuk masuk di terminal yang ada di tipe A di Bimbo sana. Nah, itu akibat dari terminal tipe A kita belum jadi. Bagaimana orang dari misalnya dari Oesapa atau dari dari Penfui sana, dia datang ke sini dulu baru ke Keva atau Soe. Kan dia harus seru gimana? Dia turun langsung di bawah, dia tunggu di bawah. Nah, inilah ada gula ada semut ini. Akhirnya mereka lebih baik kita tunggu di sana dan lebih efektif daripada orang datang di terminal. Nah, gitu. Sehingga apalagi mereka harus memperebutkan lagi penumpang itu dengan para sopir travel. Travel itu juga travel liar. Nah, ini yang saya mau tanyakan tadi. Terkait dengan menjamurnya travel liar di begini banyak, ini perhubungan menyikapinya seperti apa? Kewenangan perizinan itu sudah antar kabupaten kota dan itu kewenangan provinsi. Nah, kita hanya melihat bahwa mereka operasi ini kan tidak legal. Mestinya melakukan penertiban yang pantas dan karena kewenangan teman-teman dari provinsi. Kita kotanya hanya karena wilayahnya ada di kota, ada yang beroperasi ilegal, maka kita mau supaya mereka harus ilegal dengan cara kita arahkan mereka, teman-teman, karena ini penumpang dan masuk dalam kategori angkutan, pastikan dulu kesehatannya berupa kiat. Dan ya rata-rata kendaraan mereka itu kendaraan dari plat luar, mereka belum bisa belum pindah plat ke mutasi platnya ke. Tapi kan wewenangnya kota sebagai daerah transit mereka atau tempat mereka mencari hidup, itu berpengaruh tidak kepada pendapatan? Ya sudah pasti pengaruh. Kalau dengan sudah pastinya berpengaruh, terus bagaimana perhubungan mengambil sikap terhadap mereka ini? Pendapatan ini kan pendapatan untuk PAD pemerintah provinsi. Kurangnya mereka itu kurangnya penumpang akibat kurangnya penumpang yang bis antar kota dalam provinsi. Kalau kita yang di dalam kota ini kan pengaruhnya kecil, hanya pengaruh kemacetan dan kecelakaan. Ya, betul. Makanya kita sejak tanggal 13 Januari lalu kita lakukan penertiban mereka di sana untuk mereka yang ada di Oesapa. Hanya karena soal COVID ketika ada aturan untuk kita work from home, maka kita tidak maksimal lagi, sehingga kita pengaturannya sedikit agak longgar dan mereka akhirnya masuk kembali di wilayah yang sudah sebenarnya tidak boleh lagi masuk. Dan itu saya kira mereka ini hanya soal waktu saja, kita lagi konsentrasi di COVID. Kalau misalnya tidak, kan mereka sudah tahu tempat itu tidak boleh. Jadi kalau kita punya petugas 1-2 kali halau mereka di situ, saya kira mereka akan. Tapi kami melihat bahwa ini bukan cuma sekali 2 kali, ini sudah berulang-ulang kali ya Pak ya. Ya. Bahwa rupanya perhubungan dalam kota pun tidak memiliki gigi untuk menggigit mereka nih. Bagaimana nih? Saya kira 13 Januari sampai dengan 2 bulan sampai Maret itu teman-teman lihat kita tiap hari kita ada di sana. Ya, saya lihat ya. Dari 13 Januari sampai dengan pertengahan Maret, ketika ada surat untuk kita bekerja dari rumah, maka saya pikir memang harus ada petugas di lapangan. Kalau petugas tidak ada, ini kita mengharapkan kesadaran, kita bisa lihat sendiri. Kesadaran masyarakat kita ini, dia tahu bahwa dilihat ekonomi yang tidak ada alasan, mereka bisa cari alasan kok, apalagi yang sudah jelas-jelas ada alasan ini. Waduh. Jadi saya pikir menjadi titik perhatian kita kalau dari penyebaran COVID. Ya. Laka-laka apa yang kami sudah melakukan pertama surat kami sudah ke para pemilik anggota PAPO untuk supaya mereka membatasi jumlah yang angkut
kemudian memperhatikan protokol pemerintah, protokol kesehatan, cuci tangan, siapkan hand sanitizer, menggunakan masker, untuk supaya para penumpang ketika mereka menumpang itu mereka masih dalam keadaan aman, ya, sehat. Kita terkait dengan jarak ya Pak? Jarak. Ya, termasuk jarak. Jarak itu kita berharap, dan ini kesadaran mereka. Mereka juga mesti tahu ini COVID. Kita mau semprot, tapi kita juga khawatir jangan sampai takaran kita buat desinfektan itu. Lalu yang paling intinya adalah bahwa COVID ini kan dalam tubuh. Nah, kalau kita semprot orang atau semprot kendaraan, kan kita juga belum tahu kendaraan itu kena COVID atau bukan, atau tidak. Jadi kalau kita semprot, ya saya anggap itu tidak efektif. Makanya kita tidak melakukan penyemprotan seperti tempat-tempat lain yang melakukan penyemprotan. Kita hanya menggunakan surat, kita menghimbau untuk supaya mereka harus patuhi protokol pemerintah. Kita mau supaya COVID ini menjadi tantangan kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi pemerintah bersama masyarakat mesti secara bersama-sama mari kita lawan COVID, tentu dengan cara yang benar. Caranya itu adalah protokol pemerintah. Dan kita mesti menggunakan cara yang baik, dengan cara, kalau pemerintah mengatakan kita harus bersahabat dengan COVID, ya, walaupun dia tidak bersahabat dengan kita, tapi cara bersahabat adalah menggunakan gaya COVID. Gaya COVID, ya kita tahu bahwa musuh kita menggunakan cara tertentu, ya kita mesti ada mode atau cara tertentu untuk supaya menghindari kemungkinan terjangkitnya COVID. Dengan cara yang sekarang pemerintah dorong untuk menggunakan protokol pemerintah. Kemudian kalau memang benar-benar ada aturan baru, ya kita juga mesti sudah harus ada langkah-langkah mengantisipasi, termasuk melakukan survei tempat-tempat yang layak untuk supaya masyarakat ada kerumunan itu harus punya jarak tertentu untuk supaya memastikan bahwa itu tidak terhindar dari penularan COVID.